Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 5 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Panggilan Terakhir. Panggilan terakhir, firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk mencapai hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bahwa kehidupan ini satu hari kelak nanti kami akan mendapatkan panggilan yang terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang apa yang namanya disebut dengan panggilan. Dari kecil kita belajar dan dipanggil dengan nama-nama tertentu. Saya sebagai orang Chinese dari suku Hakka, seringkali kalau untuk anak laki-laki dipanggil sebagai Sekeo. Kalau anak perempuan disebut dengan Semoy. Artinya apa? Anak laki-laki kecil dan anak perempuan kecil. Itu adalah panggilan. Kemudian berangkat menjadi lebih besar lagi, kita punya nama dan kita dipanggil nama-nama kita. Sewaktu saya belum jadi warga negara Indonesia, ada panggilan dalam bahasa Mandarin. Setelah jadi warga negara Indonesia, kemudian ada namanya panggilan dengan nama bahasa Indonesia. Dan seumur hidup kita mendapatkan banyak sekali panggilan-panggilan dalam hidup ini. Kalau kita punya kemudian prestasi yang baik, prestasi yang luar biasa di sekolah, nama kita pun akan disebut dan dipanggil. Kalau kemudian kita punya nilai yang buruk di sekolah, kita pun dipanggil oleh pihak sekolah melalui wali kelas. Ada banyak panggilan dalam hidup ini. Namun kita akan belajar yang disebut dengan panggilan terakhir. Kalau ditanya panggilan terakhir, apa yang kita ingat? Yang kita ingat biasanya kalau kita naik pesawat terbang. Maka ada disebut dengan panggilan terakhir kepada Tuhan ini dengan nomor pesawat penerbangan sedemikian, jurusan kemana. Ini adalah panggilan terakhir untuk segera memasuki pesawat udara. Kurang lebih seperti demikian. Tetapi apakah itu disebut dengan panggilan terakhir? Sementara kita terus berulang-ulang naik kendaraan. Di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara-saudara, di dalam Filipi pasal 3, ayat 13 sampai dengan ayat ke-14. Di dalam ayat ke-14 kita bertemu dengan panggilan terakhir. Apa itu panggilan terakhir? Ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu disebut dengan panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan terakhir ini kalau kita umpamakan adalah seseorang yang akan kemudian menyelesaikan seluruh tanggung jawab dalam kehidupan ini, maka kita akan mendapat panggilan sorgawi. Itu bersumber dari Allah. Apakah kemudian panggilan-panggilan Allah terjadi juga selama kita hidup? Tentu terjadi. Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan memanggil kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Tuhan memanggil kita supaya dalam setiap kehidupan, aspek hidup yang kita jalani, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, baik kehidupan pribadi, dan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat dan bukan menjadi permasalahan di dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah panggilan-panggilan Tuhan. Di dalam Alkitab kita bertemu bagaimana Tuhan memanggil Saul, Tuhan memanggil Daud, Tuhan memanggil Musa, Tuhan memanggil Abraham, Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk kemudian kembali ke dalam jalan Tuhan setelah mereka mengambil jalannya masing-masing. Itu adalah panggilan-panggilan daripada Allah. Dan kita satu hari kelak nanti panggilan terakhir kita adalah panggilan sorgawi. Di dalam kondisi panggilan tentu tidak hanya pihak Tuhan yang memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran. Tapi iblis dengan segala tipu dayanya juga memanggil kita, ayo dekat dengan aku. Ayo kita mabuk-mabukan. Ayo kita hidup bersenang-senang. Ayo kita hidup berpesta pora. Ayo kita hidup tidak perlu dekat dengan Tuhan. Ini dunia, hidup cuma sekali, bersenang-senanglah. Ikutilah kata hatimu, ikutilah nafsumu, ikutilah ambisimu. Maka iblis pun juga memanggil, bukankah Adam dan Hawa sewaktu diperintah oleh Allah untuk taat? Iblis itu kemudian datang, menggoda, memanggil.
Hai Adam, hai Hawa, makanlah buah pengetahuan baik dan jahat itu. Maka sewaktu engkau makan, kau akan menjadi seperti Allah. Bukankah iblis pun memanggil? Panggilan-panggilan itu terjadi. Apakah kita akan hidup dalam kebenaran? Itu Tuhan yang memanggil. Apakah kita akan hidup dalam keberdosaan? Itu iblis yang memanggil. Dan iblis waktu memanggil bisa lewat banyak cara. Tidak selalu iblis datang dalam bentuk suara yang menakutkan, kemudian sosok-sosok yang menakutkan, lalu kemudian bertaring atau bertanduk. Tidak demikian. Tapi iblis bisa memanggil kita lewat uang. Ayo, jadikanlah uang sebagai tuanmu. Jadikanlah uang sebagai mamonmu. Iblis juga bisa memanggil kita di dalam bentuk godaan-godaan. Buat laki-laki biasanya wanita, dan buat wanita biasanya itu adalah harta benda. Itu memanggil kita, ayo jadikan aku sebagai Tuhan di hidupmu. Jadikan aku sebagai raja di hidupmu. Lalu iblis menjanjikan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Itu juga yang dilakukan oleh iblis sewaktu Yesus dicobai 3 kali di padang gurun. Artinya sahabat seperjalanan, sebelum satu hari kelak nanti Tuhan memanggil kita sebagai panggilan yang terakhir. Dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, kita harus terus mendengarkan suara Tuhan dan panggilan Tuhan. Jangan ada satu pintu dan celah sekalipun, satu sudut dalam kehidupan kita, di mana kemudian telinga kita itu mendengarkan panggilan dari kuasa kegelapan untuk hidup di dalam ketidakbenaran, untuk hidup di dalam keberdosaan, untuk hidup di dalam kejahatan, untuk hidup di dalam tingkah laku yang menjauhkan kita dari Tuhan dan kemudian merugikan banyak orang. Sehingga setiap hidup kita tatkala kita mendengarkan suara kegelapan, kita menjadi duri buat diri sendiri, kita pun menjadi duri buat orang lain. Sementara Tuhan memanggil kita selama kita hidup di dalam dunia ini, bagaimana kita itu menjadi garam dan terang dunia. Dan firman Tuhan berkata kita berlari-lari kepada tujuan, seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita sempurna berpikir demikian, ayat 15. Dan jikalau lain pikiranmu tentang satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai untuk kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Sahabat seperjalanan, ingatlah baik-baik. Satu hari kelak nanti kita akan mendapatkan panggilan terakhir dari Tuhan. Dan kita tidak bisa menolaknya. Kita tidak bisa kemudian menundanya. Sewaktu Tuhan memanggil, bukan berbicara kemudian kita mengatakan ya dan tidak. Apapun jawabanmu, apa engkau ya atau jawabanmu tidak, Tuhan itu memanggil tanpa perlu mendapatkan respon daripada engkau. Sewaktu panggilan yang terakhir dari Tuhan itu terjadi kepada kita, maka berakhirlah kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan yakini, sewaktu engkau mengakhiri kehidupan ini, itu yang terdengar adalah suara panggilan sorgawi untuk menikmati keindahan sorga bersama dengan Kristus Yesus. Ingat sahabat seperjalanan, jalanilah kehidupan di atas panggilan-panggilan Tuhan selama hidup di dalam dunia ini, supaya hidup dalam kebenaran. Karena satu hari kelak nanti kita akan mendapatkan panggilan terakhir dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.